Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Aku mau lanjutkan cerita kita ya hari ini. Cerita kemunafikan. Dalam dunia ini banyak sekali drama. Banyak orang munafik yang nampak di luar itu baik, tapi sebenarnya tidak. Banyak orang Kristen maksud saya, tahu firman Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, bahkan jadi hamba Tuhan. Tapi itu hanya sekedar di mulut doang. Dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Pasti kamu yang mendengar video ini, menonton video ini pasti terus langsung terbayang deh. Kira-kira siapa orang yang kamu kenal yang seperti itu, dan itu banyak loh. Makanya dalam firman Tuhan ada yang berbunyi, jalan yang lebar itu banyak yang dilalui orang. Banyak orang suka melewati jalan yang lebar, sedangkan jalan yang sempit itu sedikit orang yang mau melewatinya. Tapi Tuhan bilang, lewatlah lewat jalan yang kecil itu, karena jalan yang lebar itu menuju kebinasaan. Kita ini tidak bisa berpura-pura munafik baik di depan manusia, tapi Tuhan tahu kok. Tuhan kan mengenal kita secara pribadi. Dia tahu isi hati kita. Jadi kita nggak bisa bohongi dia dengan kemunafikan kita. Mulut kita membicarakan firman Tuhan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi sebenarnya dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari tidak demikian adanya. Makanya selalu saya bilang, kisah perjalanan hidup seorang anak manusia itu banyak sekali ceritanya, versinya banyak banget, dan saya suka bercerita tentang kehidupan aja, cerita tentang kehidupan seorang anak manusia. Kita ada dalam kelompok-kelompok yang mana? Apakah kita menjadi tokoh di dalam dunia ini, menjadi orang yang baik, atau pemain yang jahat? Kita nih ibaratnya hidup dalam, makanya ada lagu juga, lagu dunia yang dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Demikian memang seperti itulah kehidupan. Kita itu kan sedang memainkan perannya masing-masing dalam kehidupan kita. Tergantung kita di dalam kehidupan ini, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk menjalani kehidupan kita, atau kita bermain sandiwara kita itu. Tuhan memberikan free will buat kita. Apakah kita mau main menjadi tokoh yang baik, ataukah menjadi tokoh yang jahat? Tergantung dari kita masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksa, tetapi Tuhan itu ada rule-nya yang harus kita patuhi dan kita jalanin. Bukan sekedar tahu gitu. Firman Tuhan itu bukan untuk hafalan. Firman Tuhan itu untuk diterapkan di dalam kehidupan kita manusia. Bukan untuk dihafal-hafal, bukan pelajaran hafalan. Nanti kita seperti kuburan. Ada lagi firman Tuhan yang bunyi itu, seperti kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya, ayo, di dalam kuburan tuh isinya apa? Tulang belulang kan? Nah, di luarnya putih bersih gitu loh kelihatannya. Janganlah kita seperti begitu. Aku lebih suka yang otentik aja lah. Hidup apa adanya, dan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Gak mau manipulatif dalam hidup. Manipulasi orang
membuat drama-drama yang aduh capek deh. Rasanya gak sanggup untuk menjalani hidup yang penuh drama. Aku lebih suka menjalani hidup apa adanya. Dengan hidup apa adanya, saya lebih bebas ya, lebih bebas. Tidak harus takut nanti kenapa, karena otentik aja. Hidup itu real aja lah, gak usah main terlalu banyak sandiwara. Tuhan juga gak minta kita harus munafik gitu, yang kelihatan di luar baik tapi ternyata hati kita jahat sama orang lain. Hati kita mencurigai orang, hati kita iri hati pada orang, hati kita dendam dan marah, benci pada orang lain. Karena Tuhan Yesus gak ngajarin itu dalam hidupnya. Dia ngajari untuk mengasihi orang lain. Dia mengajari kita untuk bersikap jujur. Dia mengajarkan kita untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Waduh, ajaran Tuhan Yesus sih udah luar biasa buat aku ya. Aku menemukan Tuhan yang benar karena dia hidup dan nyata di dalam kehidupan saya secara pribadi. Makanya sulit bagi saya untuk melepaskan dia dari kehidupanku. Apalagi di usia yang tidak muda lagi ya. Apa sih yang dicari di dalam dunia ini? Kata pengkhotbah, semuanya kesia-siaan belaka. Terus ngapain kita ngumpul harta? Ngumpul harta juga akan dimakan ngengat, dimakan karat dan ngengat. Terus buat apa coba? Wong kita mati itu juga nggak bawa apa-apa. Kita kalau mau sombong karena kita ini sebagai hamba Tuhan, kita punya lebih dari orang lain, kemudian kita meremehkan orang lain, itu juga sikap yang jahat. Ada juga ya orang-orang yang seperti begitu, yang mulutnya mengeluarkan firman Tuhan tapi berzina. Ada juga orang-orang yang mengeluarkan firman Tuhan, kelihatannya kehidupannya baik, ternyata selingkuh. Ada orang yang kelihatannya baik, ternyata penipu. Padahal sebagai hamba Tuhan ada lagi hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dengan domba-dombanya, tidak peduli dengan jemaatnya. Nah ini yang gimana nih? Munafik semua. Kenapa? Hidup penuh kemunafikan, berat loh. Kita seperti kita memakai baju baja, baju robot itu yang terbuat dari baja. Berat loh. Kita mau melangkah itu harus mikir dulu, ini aman gak? Mau melihat ke kanan, mau lihat ke kiri nggak bisa, harus pelan-pelan. Karena pakai baju topeng baja. Berat rasanya itu, hidup kalau seperti itu. Kenapa tidak mengambil satu keputusan untuk melepaskan topeng itu dan hidup apa adanya? Otentik aja, itu lebih plong, Bapak Ibu Saudara, plong. Tidak usah kamu minta dihargai. Aku kan begini, mau mintanya dihargai orang, dihormati orang. Tidak penting banget. Orang akan menghormati kamu bukan karena kamu itu seseorang tanda kutip, tetapi orang akan menghormati karena memang kamu wajib dihormati. Karena kamu real, tampil otentik. Gak perlu muna-muna gitu loh. Maksud saya, gak perlu muna. Hidup apa adanya tuh enak loh. Benar-benar enak. Hidup apa adanya. Tidak perlu terbebani dengan segala macam itu.
Kasihan loh kehidupan orang yang munafik. Karena orang munafik dia harus mengatur sikap, dia harus membuat cerita, dia harus, di semuanya harus dijaga. Jangan sampai salah. Buat apa seperti itu? Karena kemunafikan itu akan membuat cerita yang satu beralih ke cerita yang lain lagi untuk menutupi kemunafikannya, supaya dia tampil baik di mata orang. Tuhan kan gak mencari orang yang seperti itu, yang munafik. Karena Tuhan menelisik hati, Tuhan tahu kita munafik atau tidak. Hidup itu otentik aja, bener loh Bapak Ibu Saudara. Otentik itu enak. Kita dalam hidup tuh melangkah sangat nyaman. Kadang-kadang itu hidup jadi munak gini loh. Ada juga yang begini, gak mampu punya mobil sebenarnya, karena gajinya sudah habis terpotong dengan kredit ya. Tapi maksain diri. Akhirnya kan stres, harus tiap bulan harus membayar tagihan. Itu membuat stres, karena sebenarnya uangnya tidak cukup untuk, bahkan kurang untuk hidup sebulan. Bayangin tuh gimana coba kalau seperti itu. Munafik kan seperti itu. Cuma mau dinilai orang dia mampu. Itu kan munafik sekali gitu. Kelihatannya mampu, kelihatannya baik, tapi sebenarnya tidak. Kredit ini, kredit itu, demi hanya untuk supaya dilihat orang gitu. Hidup ini bukan untuk dilihat orang, Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk dilihat orang. Hidup ini untuk kita nikmati sendiri. Jadi manfaatkan, gunakanlah waktu yang Tuhan berikan buat kita dalam kehidupan kita di dunia ini untuk penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Jangan membebani kehidupanmu dengan hal-hal yang hanya untuk menutupi ya tadi saya bilang bolak-balik munafik lah. Hanya untuk menjaga image, supaya orang melihat kamu sempurna, supaya orang mengatakan kamu hebat. Itu sia-sia belaka. Kalau kita hidup untuk dunia, ya pasti seperti begitu, yang akhirnya membuat kita tidak ada damai sejahtera. Kalau kita itu kompromi dengan dunia, kita pasti tidak ada damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, tidak ada. Bahkan kehidupan kita tercekik dengan pergumulan kita. Karena kita lebih tergiur, lebih terpesona dengan dunia. Kita boleh hidup di dunia, tapi jangan terpesona dengan dunia. Jangan tergeret gitu, terseret dengan keinginan-keinginan daging yang menjauhkan kita dari Tuhan. Salah satunya yang menjauhkan kita tuh kalau kita jadi orang munafik. Pasti jauh. Kita lihat kehidupan murid-murid Yesus. Ada kan Bapak Ibu kenalkan si Yudas. Yudas itu secara pribadi, walaupun dia tidak secara pribadi, dia tidak dekat dengan Tuhan Yesus, walaupun dia adalah murid Yesus. Bahkan dia jadi bendahara, tapi dia munafik. Dia orang yang munafik. Dia pura-pura berbuat baik di hadapan Tuhan, padahal sebenarnya hatinya jahat. Apakah kita mau seperti Yudas itu yang
kenal Tuhan, tahu Tuhan Yesus itu Al-Masih, tahu Tuhan itu anak Allah, tahu Tuhan Yesus itu Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, tapi dia munafik, dia pura-pura bersikap baik. Dia pikir Tuhan tidak tahu bahwa dia itu munafik, dia pura-pura baik, padahal Tuhan tahu dia itu si penjahat, pencuri, karena dia makan uang, karena dia bendahara. Itu kan munafik namanya. Jangan seperti begitu. Ambil keputusan untuk hidup itu otentik. Walaupun kita belum bisa melayani Tuhan, tapi kita mau hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tidak semua orang itu dipanggil untuk melayani Dia. Tidak semua. Tapi kita ada satu komitmen dalam kehidupan kita. Kita punya satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan kita hidup itu otentik dan melakukan firman Tuhan. Itu aja yang Tuhan mau kok. Nggak usah munafik. Karena Tuhan tahu bahwa kalau kita hidup munafik di hadapannya, itu berat. Kita terbelenggu, dan roh munafik itu bukan dari Tuhan. Roh munafik itu produknya iblis, setan. Ngapain kita menangkan setan? Rugi Bapak Ibu kalau kita hidup di dunia ini yang cuma sementara dan kita akan kembali kepada Dia. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kita puas-puasin hidup kita dengan berbuat dosa. Alangkah bodohnya kalau orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Hidup cuma sebentar di dunia. Kita sedang mempersiapkan rumah kita nantinya di surga. Kenapa melakukan hal yang buruk? Kadang orang cuma mau supaya dipuji orang, disanjung orang. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Dipuji, disanjung orang itu nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nggak ada apa-apanya. Malah menjadi satu kekejian di hadapan Tuhan kalau kita itu mau dipuji-puji orang. Hidup kita pasti nggak real, nggak otentik, tidak otentik lagi. Terasa berat kalau hidup itu kita masih mikirin hal-hal seperti begitu. Itu berat loh Bapak Ibu, karena kita hidup dalam jati diri yang berbeda, bukan jati diri kita. Lepaskan semua itu dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ambil jati dirimu sendiri secara pribadi, lebih nyaman, enak loh, tanpa beban. Makan sedikit, makan cuma tempe dengan sambal aja enak epol. Makan, tidurnya nyenyak, nggak ada beban. Iblis itu tidak akan tinggal diam kalau ada orang yang hidup seperti yang saya katakan tadi. Iblis itu tidak suka. Iblis sukanya mengganggu manusia, menggoda manusia, nawarin yang penak-penak di dunia. Nanti orang tuh jatuh dalam dosa. Karena itu tujuan iblis tuh memang seperti itu, supaya menjauhkan kita manusia dari Tuhan kita. Dia menjauhkan kita dari Bapa kita. Dia maunya kita ikut dia ke dalam neraka. Pasti kita yang nggak mau dong. Kalau nggak mau bertobat, itu aja. Kalau nggak mau bertobatlah. Kalau nggak mau jatuh dalam dosa-dosa yang seperti itu, bertobat. Koreksilah hatimu.
Demikian ya Bapak Ibu Saudara, koreksi hati itu penting buat kita semua. Kita masing-masing perlu mengoreksi hidup kita. Apakah hidup kita ini penuh kemunafikan, ataukah kita ini hidup otentik? Lebih bagus hidup otentik. Kalau hidup otentik, pasti ada penyertaan Tuhan, pasti Tuhan berkati, ada damai sejahtera dan sukacita yang tidak bisa kita beli dengan duit. Tidak bisa kita beli damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu dengan duit. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara,